Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa pada mata kuliah otomasi dan PLC. Kali ini kita akan bersama-sama membahas topik pemanfaatan katup 5/2 dalam rangkaian pneumatik. Tapi jangan lupa, sebelum belajar ucap basmalah. Marilah bersama-sama kita simak bahasan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, di depan kita di layar telah tampil tiga gambar ya, rangkaian pneumatik. Yang sebelah kiri adalah rangkaian pneumatik sederhana yang terdiri dari kompresor, katup 3/2 dan aktuator single acting cylinder. Kemudian yang di tengah ini adalah rangkaian pneumatik yang terdiri dari komponen kompresor, katup 5/2 dan double acting cylinder. Karena kita sudah bahas rangkaian yang pertama yang di kiri ini, maka kita akan bahas rangkaian berikutnya yang ada di tengah, yaitu rangkaian yang memanfaatkan kompresor, kemudian komponen katup 5/2 yang dilengkapi dengan tombol detent dan aktuator double acting cylinder. Apabila rangkaian elektropneumatik yang kita tinjau ini kita aktifkan, ya, kita akan melihat pada saat katup belum diaktuasi ya, melalui penekanan tombol detent ini, maka udara bertekanan dari kompresor akan mengalir ke port nomor 1, kemudian menuju port 2, dan akan mengalir ke aktuator, kemudian menggerakkan ya, udara bertekanan ini kemudian menggerakkan aktuator untuk bergerak ke posisi mundur ya, ke posisi mundur atau ke kiri dalam hal ini ya. Sehingga ini adalah posisi pada saat aktuator, katup itu belum diaktifkan. Tapi bila katup ini saya aktifkan, maka kita akan melihat udara bertekanan akan mengalir ke port 1, kemudian dia akan mengalir ke port 4 dan memberikan tekanan kepada aktuator sehingga aktuator bergerak maju. Nah, ketika ini kemudian saya lepas, dia masih tetap pada posisi semula, karena jangan lupa bahwa kita menggunakan tombol tekan detent yang dia akan kembali nonaktif ketika kita kembali menekannya. Jadi harus ditekan lagi. Nah, sehingga pada saat ini kembali ditekan, posisi kombinasi saluran kembali seperti semula, sehingga aktuator bergerak mundur. Pemirsa, pertanyaannya adalah kemudian kita beranjak ke gambar ketiga yang kanan ini, bagaimana ketika kita memasangkan single acting cylinder ya, kita memasangkan single acting cylinder ini dengan menggunakan katup 5/2. Jadi ini saya copy, saya pasangkan ke sini ya. Jadi ini kombinasi yang menarik. Nah, apakah bisa, pertanyaannya, kita menggunakan katup 5/2 dipasangkan dengan single acting cylinder? Karena biasanya katup 3/2 yang dipasangkan dengan single acting cylinder. Sementara katup 5/2 itu berpasangan idealnya adalah dengan double acting cylinder. Pertanyaannya, kalau kita hanya punya komponen katup 5/2 dan single acting cylinder, apakah kita bisa membuat rangkaian yang bisa bekerja sesuai dengan harapan kita? Jawabannya bisa. Kita lihat, misalnya ini kita sambungkan ya ke sana, ke
aktuator, maka kita coba aktifkan ya. Oke. Yes ya. Nah, tetap bekerja ya. Sesuai dengan apabila kita memanfaatkan katup 3/2. Tetap bisa bekerja. Jadi, kalau kita memang tidak punya katup 3/2, kita hanya punya katup 5/2 dan single acting cylinder, kita bisa manfaatkan katup 5/2 dan berfungsi seperti halnya pemanfaatan katup 3/2, tetapi catatannya adalah ada sisa satu saluran, yang artinya sebenarnya ini tidak efisien ya, karena harga katup 5/2 pasti lebih mahal dari katup 3/2 untuk jenis katup yang sama ya. Jadi bisa tetapi tidak efisien. Nah, sekarang bagaimana apabila, nah ini dibalik sekarang ya, kita menggunakan aktuator double acting cylinder, tetapi kita hanya punya katup 3/2. Apakah ini bisa bekerja? Kita bisa sambungkan ya, ini bisa kita sambungkan ke poin sekian. Bagaimana pemirsa? Apakah ini bisa bekerja? Kalau kita cermati, ya, jawabannya tidak bisa bekerja secara sempurna. Karena ini nanti ketika kita menggunakan katup 3/2 dan aktuator double acting cylinder, maka dia hanya bisa maju saja ya. Hanya satu sisi, setelah itu macet ya. Karena tidak ada yang mengembalikan ke sana. Aktuator double acting cylinder itu kedua arahnya diaktuasi dengan menggunakan udara bertekanan ya. Sementara kita hanya punya satu suplai apabila kita memanfaatkan katup 3/2. Sehingga untuk mundurnya dia tidak ada suplai. Maka tidak ada pilihan, kalau kita hanya punya katup 3/2 maka aktuator yang bisa kita gunakan untuk dipasangkan adalah single acting cylinder. Demikian para mahasiswa bahasan kita untuk topik pemanfaatan katup 5/2 dalam rangkaian pneumatik. Semoga bermanfaat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, sampai berjumpa kembali dalam topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.